Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan memperkenalkan judul penelitian kami mengenai identifikasi limbah ban bekas modifikasi pada base isolation sebagai proteksi gempa pada bangunan bertingkat sederhana. Lokasi kegiatan di Universitas Teguh Umar, Labuh, dan Universitas Syakuala. Nama pengusul yaitu Yulita Rami SMN, saya sendiri. Kemudian anggota ada Insen Yuri Salina BSc MSc. Tahun pelaksanaan tahun 2023 pada Perguruan Tinggi Universitas Teguh Umar. Dari penelitian ini, karena Indonesia merupakan wilayah yang sering terjadi gempa dan diapit oleh dua lempeng benua. Banyak bangunan yang runtuh tanpa standar sistem seismik yang memadai pada bangunan bertingkat rendah hingga sedang. Karena terjadinya gempa bumi tidak dapat diprediksi, maka sistem isolation ini sangat diperlukan sebagai desain tahan gempa pada konstruksi. Namun sudah banyak yang sudah dikembangkan, base isolation dikembangkan seperti elastomer multilayer, namun masih mahal untuk digunakan pada kategori bangunan tingkat rendah. Jadi untuk bangunan tingkat rendah, ada penelitian ini didesain base isolation dari limbah ban bekas yang dimodifikasi sehingga lebih ekonomis dan berkelanjutan untuk melindungi bangunan dari beban gempa pada bangunan tingkat rendah. Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki potensi penggunaan limbah ban daur ulang yang dimodifikasi sebagai sistem tahan gempa pada bangunan bertingkat rendah di zona rawan gempa di Indonesia. Kemudian kebaruan penelitian ini sebelumnya telah menyelidiki beberapa material base isolation yang berbiaya rendah seperti SDRP pada tahun 2020, isolator seismik karet daur ulang pada tahun 2019, dan isolator ban daur ulang RTI pada tahun 2020 di Malaysia. Kemudian, namun penelitian sebelumnya itu belum pernah menggunakan kombinasi plat baja dan ban bekas, dan ketebalan dengan menggunakan penelitian ini ada beberapa variasi. Adapun metode penelitiannya itu ada dua tahap. Pertama itu persiapan benda uji. Studi literatur dilakukan saat awal persiapan benda uji dan uji eksperimen base isolation. Ada 3 buah benda uji yang dilaksanakan pada base penelitian ini. Diuji untuk kuat tekan dan beban dinamis pada semua permukaannya. Ban bekas dipotong dan dibagi menjadi potongan-potongan kecil bantalan ban dengan dimensi penampang 300 mm dikali dengan 210 mm dan ketebalan 10 mm. Kemudian masing-masing benda uji akan dibuat 3 sampel. Kemudian untuk merakit isolator dengan rangka baja, kemudian kita rekatkan dengan menggunakan lem epoksi. Dari hasil penelitian ini ditunjukkan pada tabel 1 itu dapat dilihat RTI 1 dengan jumlah lapisan 4 itu menghasilkan kuat tekan 76 MPa, BSI 1 81,5 dan BS2 85,5. Jadi dapat dibuat grafik sehingga dapat kita hasilkan di sini semakin besar jumlah lapisan yang dihasilkan kita gunakan, maka semakin besar kuat tekan yang dihasilkan dari base isolation ini. Publikasi yang dilakukan itu publikasi pada Sinta 3 pada jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan Universitas Syakuala. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, hasil yang diperoleh dari RTI 1, BS1 dan BS2 itu menunjukkan bahwa semakin tebal lapisan di dimensinya maka akan semakin besar kuat tekan yang diperoleh. Oleh sebab itu kekuatan dari base isolator ini nantinya dapat digunakan untuk disesuaikan dengan kebutuhan besar kecilnya ukuran beban yang dimiliki oleh rumah bertingkat. Kemudian sarannya untuk dapat melakukan set benda uji yang lebih baik pada pengujian dinamik sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan beban gempa. Kemudian rekomendasinya untuk kedepannya dapat dilakukan variasi ketebalan base isolation yang lebih banyak untuk mendapat hasil yang lebih maksimal. Berikut ada beberapa foto kegiatan pemproses pembuatan benda uji dan hasil penelitian yang kami lakukan pada laboratorium Universitas Syakuala. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.